Kata Nabi bahwa sungguhnya kurban itu akan didatangkan pada hari kiamat dengan segala bulu-bulunya, kuku-kukunya, dan darah-darahnya akan dikembalikan. Artinya pengorbanan kita yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah, bahkan akan dihitung pahala oleh Allah sampai bulu-bulunya binatang, darahnya, kuku-kukunya. Kenapa disebutkan anggota yang itu? Darah. Kenapa disebutkan? Darah kan nggak ada nilai sebenarnya kan? Nggak ada orang minum darah kan? Darah terbuang. Tapi Nabi menyebutkan darah itu saja yang nggak dipakai manfaat oleh orang itu akan dihitung juga sebagai pahala. Bulunya kan nggak dimakan bulunya kan? Bulunya saja itu akan dihitung sebagai pahala. Apalagi dagingnya. Nah, Nabi nggak menyebutkan dagingnya, Nabi sebutkan bulunya, kukunya, darahnya. Apa maknanya? Nabi ingin mengatakan kepada kita, anggota binatang yang tidak berharga sekalipun, yang nggak dipakai sama orang, semisal darah, ini akan dihitung oleh Allah sebagai pahala. Apalagi anggota yang lain. Maka sayang sekali kalau kita tidak ikut kurban. Maka nggak ada apa-apanya itu 2.300.000. Kalau sampai darah pun dihitung, dibalas oleh Allah, nggak ada nilai itu 2.300.000. Sebelum darah hewan kurban itu jatuh ke bumi, Allah sudah lebih dulu menerima. Artinya apa? Allah sangat senang dan cepat menerima ibadah kurban ini. Leher sama tanah kan dekat. Kalau disembelih kan cepat itu nyampe darah ke tanah, tapi lebih cepat lagi Allah menerima ibadah itu. 1 bulan lebih kurang kita akan menghadapi salah satu ibadah, yaitu ibadah kurban, di mana ibadah kurban ini termasuk salah satu ibadah yang tua. Ya, ibadah kurban salah satu ibadah yang tertua. Kenapa tertua? Karena kurban sudah ada sejak masa Nabi Adam. Ya, sejak masa Nabi Adam sudah ada kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Kemudian kurban ini juga sudah ada pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, bahkan kalau kita lihat sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka tidak ada apa-apanya kurban kita hari ini. Hanya 2 juta sekian. Ya, satu orang berapa juta? 23. 27. 2.300.000. Nah, bukan 27 Engku Bustami, 23. Ini berarti masih belum sampai informasi. Jadi dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kurban beliau dibandingkan dengan kurbannya kita, tidak ada perbandingan sedikit pun. Ya, dan kurban ini adalah salah satu bentuk sikap nyata daripada ketulusan kita terhadap perintah Allah. Orang yang berkurban itu adalah orang yang menunjukkan sikap tulus, ikhlas melaksanakan perintah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dia melepaskan apa yang dia sayangi. Nah, dulu Nabi Ibrahim kan sangat sayang sama anaknya kan? Anaknya yang sangat beliau sayangi yaitu Nabiullah siapa? Nabi Ismail. Dalam riwayat disebutkan usianya masih belasan tahun. Ada yang menyebutkan usianya kalau tidak salah 9 tahun.
Ada yang menyebutkan sekitar 12 tahun. Coba kita bayangkan anak-anak usia 12 tahun, pasti orang tuanya masih sangat sangat sayang ya sama anaknya, kayaknya nggak mau kehilangan lah. Kalau anak-anak udah agak tua, apalah, kita punya anak dia usia udah 40 tahun misalnya, udah 50 tahun anak kita, kayaknya kalau berpisah pun nggak apa-apa lagi lah. Tapi kalau anak usia 12 tahun, kita pasti punya anak yang belasan tahun kan. Nah, gimana rasanya kalau disuruh berpisah? Dan yang suruh ini pun ya langsung Allah. Dan mau tidak mau kita harus berpisah. Dan cara berpisahnya pun bukan pisah tempat, tapi pisah nyawa. Caranya pun tidak main-main. Orang tuanya yang harus menyembelih. Coba kita bayangkan anak semata wayang yang kita sangat sayang, ya, yang siang malam kita memikirkan, tiba-tiba kita harus asah parang, asah pisau, kita sendiri yang menggorok lehernya. Bayangkan, sanggup anak kita sendiri tidurkan, rebahkan badannya, ikat tangannya, ya, kita pegang di kepalanya dengan tangan kiri kita, pegang pisau dengan tangan kanan, gorok leher anak kita, sanggup? Ya? Tapi Nabiullah Ibrahim itu sanggup. Nah, maka wajar Nabiullah Ibrahim itu termasuk dalam ulul azmi, Nabi yang sangat luar biasa, ya, yang taatnya beliau terhadap perintah Allah nggak main-main. Bahkan anaknya sendiri, kalau memang itu Allah yang perintahkan, ya, kalau itu Allah yang perintahkan, nggak masalah. Kita hari ini yang diperintahkan Allah apa? Bukan nyembelih anak kita, bukan nyembelih si anak Tengku Bustami Ahmad, bukan nyembelih si Mahfud, ya, bukan nyembelih anak kita yang lain, nggak disuruh itu, karena Allah tahu kita nggak bakalan sanggup. Kita bukan Nabi Ibrahim, tapi Allah suruh kita hanya menyembelih 2.300.000. Kalau itu saja nggak sanggup, habislah, ya. Nah, kalau 2.300.000 saja nggak sanggup menyembelih, nah, berarti nggak ada level lah ya. Kan ada biasa istilah level-level kan. Nah, macam di dunia-dunia yang lain ada level 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita 2.300.000 saja berat, berarti kita belum masuk level, belum ada level. Nah, kenapa? Itu yang saya sebutkan tadi, kurban itu adalah bentuk nyata, sikap nyata, bukti nyata penghambaan seorang hamba yang tulus terhadap perintah Allah. Nah, siap kita keluarkan. Nah, ini perintah Allah, siap. Kita cuma 2.300.000. Nabi Ibrahim dulu anak kandungnya disuruh sembelih, disuruh korbankan. Siap Nabi Ibrahim laksanakan. Nah, kita masa cuma 2.300.000, nggak sanggup. Apalagi ini bukan kita korbankan nanti hilang, enggak. Ini kan untuk kita juga, ini aset pahala kan. Nah, ini kan simpanan pahala. Maka sebenarnya aneh kalau ada orang yang tidak mau ikut kurban. Agak aneh memang. Agak lain ku tengok kalau bahasa orang Medan ya. Agak lain ku tengok ini. Kalau orang yang nggak mau kurban. Nah, maka kalau kita percaya akan kejadian peristiwa berkorbannya Nabi Ibrahim, maka kita harus merasa aneh kalau nggak ikut kurban. Apalagi cuman bukan bahasa meremehkan 2 jutaan, bukan, ya.
Tapi kalau kita berusaha, insya Allah itu tidak memberatkan. Nah, jangan bilang begini, aku kan udah kurban kemarin, tahun kemarin udah. Nah ini salah. Ini salah. Kenapa? Karena perintah kurban itu setiap tahun. Jadi kalau kita bilang aku udah kurban, kapan? Kan belum masuk ini waktu kurban kan? Waktu kurban belum masuk. Nah, jadi kita jangan bilang aku udah kurban. Belum, yang sudah itu untuk perintah yang sebelumnya. Karena perintah kurban itu dia adalah tiap tahun. Tiap tahun diperintahkan kurban. Nah, maka bagi yang sudah berapa ekor lembu kurban kita udah berapa ekor? Datang panitia kurban. Udah ada 8 ya? Ya? 8 ya? Baik, coba kita baca tentang masalah udhiyah ya. Itu sekilas tadi pengantar bahwa kurban ini ibadah yang tertua. Dia sudah ada semenjak Nabiullah Adam, dan yang begitu familiar terjadi kisahnya adalah pada masa Nabiullah Ibrahim yang mengorbankan bukan seekor kambing, tapi anak semata wayang, anak kandung beliau yang beliau korbankan, walaupun pada akhirnya mukjizat beliau ya tidak tembus ya, tidak terpotong leher anaknya. Tapi itu kan nggak beliau tahu itu. Nabi Ibrahim kan nggak tahu nanti bakalan nggak terpotong kan nggak. Nah, bahkan ditajamkan pisaunya kan, digorok betul-betul. Bukan dari awal, ini pasti nggak putus, nggak. Nabi Ibrahim nggak tahu itu. Baik. Ya, sebelum kita mulai baca kitab, kita bacakan Al-Fatihah dulu sekali. Kita niatkan mudah-mudahan ya kita semua selalu dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan rezeki yang halal, rezeki yang luas, yang berkah, dan untuk anak-anak dan keluarga kita semuanya juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pesantren kita juga dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah salihah wa kulli niyyatin salihah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyati. Ini bab pada menyatakan udhiyah, yakni kurban. Itu yang disembelih daripada antara unta atau sapi atau kerbau atau kambing. Nah, jadi udhiyah itu maknanya adalah kurban ya. Kurban yaitu sesuatu yang disembelih. Yang tujuannya untuk taqarrub ilallah ya. Itu kurban namanya. Kurban adalah hewan yang disembelih untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah daripada binatang unta, sapi atau kerbau atau kambing. Nah, itu dia. Jadi nggak boleh kurban ayam, ya kan? Kurban itik, bebek. Walaupun ada pendapat yang mengatakan itu boleh, ya. Tapi mayoritas jumhur ulama mengatakan kurban itu adalah binatang yang disembelih daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing atau biri-biri. Apa tujuannya? Tujuan kurban apa?
Tujuan kurban taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan kita lakukan perintah kurban, apa tujuan kita? Tujuan kita ingin mendekatkan diri dengan Allah. Nah, kenapa kita dekat dengan Allah? Karena ya ikut perintahnya. Kita kan kalau ikut perintah misalnya dengan manusia, kita yang menjalankan perintah seseorang, pasti orang itu kan akan lebih senang sama kita. Tapi dikala perintahnya enggak kita indahkan, orang itu kan enggak senang juga sama kita kan. Kita misalnya punya karyawan, rata-rata kan punya. Di antara anggota kita pasti lebih dekat, lebih senang dengan yang nurut kepada perintah kita dibandingkan yang enggak nurut. Kita buat peraturan nih, buat perintah. Ada anggota yang dia cuek, enggak open dia. Kita tahu dia nggak open perintah kita, pasti kita agak apa namanya itu, nggak senang lah kan. Tapi orang yang ikut perintah kita, pasti kita lebih sayang. Nah, begitulah lebih kurang perbandingan. Kalau kita berkorban, maka kita telah melaksanakan perintah Allah dan itu bisa menghasilkan apa? Menghasilkan dekat kita kepada Allah. Udah. Dalil yang menyebutkan kurban itu apa? Selain ijma ulama, sepakat ulama mengatakan kurban itu ada perintah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Itu ayat Al-Quran kan? Surat apa itu? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itulah fasalli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Nah, inilah ayat sebagai dalil perintah berkorban. Tapi kalau kita nggak ada pakai ayat itu, sudah ada dalilnya. Apa dalilnya? Ijma ulama, kesepakatan ulama, konsensus bahasa lebih kerennya lah. Sepakat ulama semuanya mengatakan bahwa ada perintah Allah yaitu berkurban. Nah, sumbernya apa? Itulah tadi fasalli li rabbika wanhar. Nah, yakni sembahyangkan olehmu ya Muhammad hari raya dan sembelih olehmu kurban. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Fasalli, maka sembahyanglah li rabbik, bagi Tuhanmu, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Nah, inilah ayat yang sering kita bacakan. Ya kan, sering kita bacakan kan, hafal semua kan? Ayat yang paling pendek ini. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, inilah dalil perintah berkurban. Nah, udah. Kemudian dalil yang lainnya ada hadis Nabi SAW. Nah, apa dalilnya? Tidaklah amal hamba daripada anak Adam pada hari nahar yang lebih Allah cintai melainkan daripada menumpahkan darah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya melainkan ibadah menumpahkan darah, yaitu kurban. Maka untuk hari itu apa ibadah yang paling bagus? Ya kurban. Kalau hari lain lagi. Nah, maka kita ini kan melihat waktunya. Nah, misalnya bulan Ramadan 10 yang akhir, apa yang bagusnya? Yang bagusnya di situ baca Quran, i'tikaf di masjid, salat, baca Quran, ya kan? Nah, ada waktunya. Kalau waktu hari raya, apa ibadah yang bagus? Nah, biar kita tahu, jangan nanti buat yang nggak bagus. Semua ibadah bagus, tapi khusus untuk hari raya, hari raya Idul Adha,
dan hari tasyrik, itu apa ibadah yang paling bagus? Kurban. Udah. Nah, sama gini macam kita orang Aceh biasa kan ada itu hari megang kan. Hari megang. Maka jangan nanti kita pas hari megang beli ikan tuna bawa pulang ke rumah. Bukan nggak enak tuna. Waktunya kalau hari megang itu waktunya kita makan daging. Itulah perbandingannya. Bukan nggak enak tuna, bukan nggak enak ikan-ikan yang lain. Enak. Tapi khusus pada hari megang itu yang paling enak dimakan, apalagi sama-sama itu dah daging. Itulah perbandingannya. Bukan nggak bagus sholat, bukan nggak bagus i'tikaf di masjid, bukan nggak baik baca Quran, baik. Tapi khusus untuk hari raya Idul Adha itu yang paling baik apa? Apa? Kurban. Nah, itulah perbandingannya macam apa tadi? Macam daging pada hari megang. Kemudian kata Nabi bahwa sungguhnya kurban itu akan didatangkan pada hari kiamat dengan segala bulu-bulunya, kuku-kukunya dan darah-darahnya akan dikembalikan. Artinya pengorbanan kita yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah, bahkan akan dihitung pahala oleh Allah sampai bulu-bulunya binatang, darahnya, kuku-kukunya. Kenapa disebutkan anggota yang itu? Darah. Kenapa disebutkan? Darah kan nggak ada nilai sebenarnya kan? Nggak ada orang minum darah kan? Darah terbuang. Kita berkorban darahnya terbuang. Tapi Nabi menyebutkan darah itu saja yang nggak dipakai manfaat oleh orang itu akan dihitung juga sebagai pahala. Bulunya kan nggak dimakan bulunya kan? Bulunya saja itu akan dihitung sebagai pahala. Apalagi dagingnya. Nah, Nabi nggak menyebutkan dagingnya. Nabi sebutkan bulunya, kukunya, darahnya. Apa maknanya? Nabi ingin mengatakan kepada kita, anggota binatang yang tidak berharga sekalipun, yang nggak dipakai sama orang, semisal darah, ini akan dihitung oleh Allah sebagai pahala. Apalagi anggota yang lain. Maka sayang sekali kalau kita tidak ikut kurban. Orang yang kurban bukan hanya dagingnya saja dihitung sebagai pahala. Darah binatang kurban pun itu dicatat sebagai pahala. Nah, maka nggak ada apa-apanya itu 2.300.000. Nggak ada apa-apanya. Kalau sampai darah pun dihitung, dibalas oleh Allah. Nggak ada nilai itu 2.300.000. Nah. Udah. Jadi kalaulah dihitung sampai darahnya, yang padahal darah itu nggak ada guna, berarti tidak ada tidak ada nilai 2.300.000 untuk berkorban. Sedikit sekali itu, kecil. Kalau dibandingkan dengan balasan Allah, yang Allah balas kepada orang berkorban, bahkan darahnya pun dihitung sebagai pahala, maka sangat kecil angka yang kita keluarkan kalau hanya 2.300.000. Lebih rugi lagi kalau nggak ikut korban. Lebih rugi lagi kalau nggak ikut korban. Lebih rugi lagi orang yang udah mendengarkan ini nggak ikut juga. Itu lebih rugi lagi, rugi kuadrat itu. Udah, kalau saya nggak ada ruginya, nggak ikut atau nggak ikut, saya nggak ada ruginya kan. Saya hanya menyampaikan. Karena apa? Kenapa? Jelas perintah Al-Quran, jelas himbauan daripada Nabi,
Ya, ya, bahkan kata Nabi, bulunya itu, darahnya itu pun akan dihitung sebagai pahala. Sudah, nah, itu baru ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang kurban. Dan disebutkan juga sambungan hadis tadi, Allah menerima kurban itu sebelum darahnya jatuh ke bumi. Sebelum darah hewan kurban itu jatuh ke bumi, Allah sudah lebih dulu menerima. Artinya apa? Allah sangat senang dan cepat menerima ibadah kurban ini. Ya, kalau sholat kita tidak tahu kan diterima apa enggak kan? Nah, tapi kalau kurban Allah sudah menyebutkan apa? Lewat hadis Rasulullah, ini sudah diterima oleh Allah, bahkan cepat terimanya Allah, lebih cepat daripada jatuh darah dari hewan itu ke tanah. Kan dekat itu kan, leher sama tanah kan dekat. Kalau disembelih kan cepat itu nyampe darah ke tanah, tapi lebih cepat lagi Allah menerima ibadah itu. Nah, ini yang udah ada sinyal bahwa Allah menerima ibadah kita. Nah, kenapa kita nggak buat? Ini udah diterima. Nah, ini ibadah langsung diterima ini. Nah, kita udah tahu tadi di awal kan, tujuan kurban ini apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah. Kemudian fatayyibu biha nafsa, maka baguskan kurbanmu. Ya, maka baguskan kurbanmu, baguskanlah kurbanmu nafsan, nisbah jiwa. Artinya gini, kita harus menyenangkan hati dengan kurban, senang hati dengan kurban. Jangan merasa terpaksa dengan kurban. Jadi kalau orang udah nggak merasa terpaksa, nah pasti dia pilih yang bagus. Kan gitu kan? Kalau nggak terpaksa, dia akan pilih yang bagus. Sudah kita sebutkan dari di awal, kita hanya 2.300.000. Nabi Ibrahim dulu kurbannya apa yang beliau sangat sayangi, yaitu buah hatinya, anaknya siap disembelih kalau itu memang perintah Allah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum." Kata Nabi, perbesarkan olehmu akan sekalian kurban kamu, karena sesungguhnya dia akan jadi tungganganmu nanti pada titian pada hari kiamat. Nah, Nabi menyuruh kurbankan itu yang besar. Yang besar. Kenapa? Karena itu akan jadi kendaraan kita nanti di hari kiamat. Tentu kalau kendaraannya besar, kita lebih nyaman di dalam. Ya kan? Nah, macam di dunia ini juga, kalau kita punya kendaraan agak luas, kan enak duduknya kan? Nyaman. Tapi kalau sempit, nggak nyaman kan? Apalagi kalau perjalanannya jauh. Ini akhirat lebih jauh lagi perjalanannya, lebih jauh perjalanannya, maka harus lebih luas. Nah, kalau bisa golek-golek lah di situ, ya kan? Nah, lebih indah lagi kalau perjalanan itu ya satu kendaraan bareng keluarga, ya kan? Nah, dia bisa pindah-pindah tempat duduknya, ya kan? Anak-anak di situ, satu mobil 7 orang, satu keluarga. Ya kan? Nah, kami tambah keluarga, kayak lo tambah lemau. Ya? Satu lembu misalnya, udah saya istri anak 4, ya? Udah 6, nah, mertua 1 7, udah kami satu mobil satu keluarga. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Jangan dipikirkan, Abi saya udah ada tahun lalu satu mobil untuk keluarga. Untuk apa banyak kali mobil? Ya, kan nggak mungkin nanti banyak kali mobil perjalanan kan? Itu pula dipikirnya.
Di dunia aja dia perlu banyak rumah, perlu banyak mobil di dunia kan, perlu juga banyak, perlu banyak rumah, banyak istri. Nah, cuma nggak berani aja. Nah, udah. Jadi itu selingan itu nggak ke situ arahnya. Tujuannya kata Nabi perbesarkan kurbanmu, maka cari yang besar. Panitia udah cari kurbannya belum? Nah, cari yang besar. Kalau kurang uangnya lapor sama yang ikut kurban. Ini 7 orang. Ini ada lembu besar tapi harus nambah ini. Gimana? Sanggup nambah nggak? Satu orang 200.000 lagi. Nah, biar kita ambil yang besar, ya kan? Bisa saja. Jadi kalau udah ikut jangan yang tanggung-tanggung lah. Kemudian syahdan. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Bukan sunnah, tapi sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu berarti perintahnya itu agak kuat, perintahnya agak ditekankan. Hampir-hampir dia jadi wajib. Karena ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkadah. Kalau sunnah biasa berarti itu sekedar perintah. Tapi kalau perintahnya agak ditekankan, agak diperintahkan, agak kuat perintahnya, itu namanya sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah pada hak kita umat yang merdeka. Itu bukan budak lah. Atau yang mub'ad, lagi mukallaf, lagi rasyid, lagi kuasa ia atas mengerjakan dia. Tetapi harus bagi wali bapak atau nenek mengorbankan yang diwakilkannya daripada harta dirinya, seperti yang lagi akan datang kenyataan. Itu nanti masalah mewakilkan. Orang tua berkorban untuk anaknya misalnya, boleh nggak? Ya kan, kita punya uang, ini ada harta, kita mau korbankan atas nama anak kita. Atau kakek mau berkorban atas nama cucunya, boleh nggak? Itu boleh ya, tapi minta izin dulu, sampaikan kepada anak. Nah, aku daftarkan kamu ya korban. Boleh. Dan wajib kurban itu atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kurban ini untuk kita umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah muakkad. Tapi untuk Nabi hukumnya wajib. Jadi jangan kita bilang enak kali jadi Nabi itu. Kalau ini kita hukumnya sunnah, boleh kita buat, boleh enggak. Tapi Nabi wajib, Nabi buat. Udah? Kemudian mana dalil Nabi itu wajib berkorban untuk dirinya? Ada hadis, umirtu bin nahar wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan dengan berkorban dan dianya korban itu sunnah bagi kamu. Jadi untuk Nabi diperintah korban, itu wajib hukumnya bagi Nabi, sementara bagi umatnya hukumnya sunnah. Ada juga hadis yang lain, kutiba alayyan nahar wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepadaku berkorban dan dia tidak wajib kepadamu, kata Nabi. Tapi tidak wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Adalah kurban itu sunnat kifayah. Sunnat kifayah bagi seorang jika ada baginya berbilang ahli bait. Jika tiada berbilang ahli bait, maka yaitu sunnat ain. Kalau kita punya keluarga, punya anak, punya istri yang kita tanggung nafkah, maka bagi kita hukumnya sunnat kifayah. Sunnat kifayah. Apa maknanya? Dengan sebab kita yang melakukan kurban, maka gugurlah perintah untuk anggota keluarga yang lain. Tapi kalau satu pun tidak ada yang melakukan, maka tidak gugur perintah. Tapi dengan satu orang
telah melakukan, maka gugurlah perintah untuk yang lain. Nah, bukan berpahala ya, gugur perintah. Nah, itu hukumnya sunat kifayah. Kalau kita punya anak, punya istri, maka untuk kita hukumnya sunat muakkadah dan sunat kifayah loh. Tapi kalau kita tidak punya keluarga, hanya tok sendiri, maka hukumnya sunat ain, sunat yang tertentu kepada kita. Kita hanya sendiri, istri nggak ada, anak nggak ada, maka sunat itu tertuju kepada kita. Tapi kalau ada anggota keluarga rame-rame, maka sunatnya tertuju kepada siapa? Ya kepada siapapun. Bisa kepada suami, bisa kepada istri, bisa kepada anak-anak. Tapi dengan satu orang telah melakukan, maka gugurlah tuntutan kepada yang lain. Nah, tapi bukan berarti yang lain nggak boleh berkorban. Nah, tetap setiap orang diperintahkan untuk berkorban. Cuman kalau kita punya keluarga banyak, maka hukumnya sunat kifayah. Tapi kalau kita cuma sendiri, hukumnya sunat ain. Sama macam juga kan, ada juga hukum fardu kifayah, fardu ain kan. Kalau fardu kifayah apa maknanya? Semua orang dituntut. Misalnya ada orang meninggal di kampung ini, siapa yang wajib sholat? Semua diperintahkan. Tapi dengan sebab ada satu orang yang mengerjakan, maka yang lain selamat. Nah, ya. Tapi kalau fardu ain macam sholat 5 waktu, semua orang diperintahkan. Nah, bukan sudah gugur perintah dengan sebab sudah dikerjakan oleh yang lain. Nah, itu bedanya. Sunat kifayah dengan sunat in, sama dengan fardu kifayah dan fardu in. Cuma beda, itu fardu, ini sunat. Udah. Jadi kalau kita punya keluarga banyak, maka hukumnya sunat kifayah. Kalau kita hanya sendiri, hukumnya sunat ain. Nah, paham kan? Kalau sunat kifayah berarti satu keluarga semua diperintahkan. Dengan satu sudah ikut, maka yang lain sudah keluar daripada tuntutan. Tapi kalau kita sendiri, maka tertuju perintah itu kepada kita. Udah. Dan makruh meninggalkan kurban. Nah, kita nggak ikut kurban, hukumnya apa? Makruh. Nah, udah nggak ikut kurban, hukumnya makruh. Hukumnya sunah muakkad kan? Kurban hukumnya sunah muakkad, hampir-hampir dia wajib. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad wajib, untuk kita sunah muakkadah. Tapi kalau kita tidak ikut kurban, hukumnya apa? Makruh, nggak baik. Apalagi yang ada duit, lebih parah lagi itu. Nah, apalagi yang ada kesanggupan nggak ikut, itu kacau. Nah, ada kesanggupan nggak ikut, nah itu lebih kriminal itu. Nah, kenapa meninggalkan kurban itu makruh? Karena ikhtilaf ulama pada wajibnya. Nah, maka karena ini adalah kurban itu terafdal daripada sedekah sunat. Karena ada beda pendapat ulama tentang hukumnya. Ada ulama yang mengatakan kurban itu bukan sunat loh, wajib. Ada ulama yang mengatakan hukum kurban wajib. Maka kalau kita tidak ikut kurban, kita telah melakukan perbuatan yang makruh. Ya, ini bahasa Aceh mekrih ya. Makruh, mekrih. Jadi itu nggak baik lah. Jadi kalau begitu ya semua jamaah kita harus usahakan ikut kurban. Di samping meninggalkannya makruh, dan kurban ini seafdal sedekah. Mana sedekah yang paling afdal? Itulah kurban.
Kita yang ikut kurban berarti telah melakukan sedekah yang paling afdal. Bermula hasil perkataan yang tersebut dalam Tuhfah bahwasanya yang dikehendaki dengan Ahlul Bait pada bab kurban itu 3 ihtimal. Dalam kitab Tuhfah maksud Ahlul Bait itu ada 3 kemungkinan. Maka muhtamil yang dikehendaki dengan Ahlul Bait di sini seperti yang dikehendaki dengan dia pada bab wakaf, yaitu segala kerabatnya daripada laki-laki dan perempuan. Dan yaitulah yang muafakat dengan perkataan yang telah terdahulu bahwasanya Ahlul Bait yang berbilang mereka itu adalah kurban itu sunnah kifayah. Dan jika tiada berbilang mereka itu maka itu sunnah ain. Dan makna keadaan kurban itu sunnah kifayah seperti keadaan disunnahkan ia bagi tiap-tiap daripada Ahlul Bait, yaitu gugur tuntut dengan kurban yang lainnya, bukan hasil pahala. Itu yang tadi kita sebutkan. Bagi orang yang tiada mengerjakan dia adalah bandingan seperti sembahyang jenazah. Itu yang tadi kita sebutkan, ya. Rupanya ada di depan. Jadi makna kerabat itu apa? Itulah keluarga, ya. Keluarga, kerabat, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau kita punya keluarga, punya kerabat, maka hukumnya adalah sunat kifayah. Jadi kalau kita melakukan dalam keluarga satu orang misalnya yang kurban, maka yang lain gugur tuntutan, tapi bukan hasil pahala. Pahala nggak hasil kecuali diniatkan. Misalnya suami berkorban untuk atas nama dirinya sendiri, tapi dia niatkan, ya Allah ini kurbanku, aku hadiahkan juga pahala untuk keluargaku. Itu boleh. Tapi jangan dimasukkan nama tetap untuk satu orang. Kalau satu kambing, ya, kalau satu lembu untuk 7 orang, jangan masukkan semua nama. Tapi kalau kita mau ikutkan keluarga, boleh dengan cara kita niatkan pahala. Ya Allah, aku tahun ini nggak bisa kurban banyak orang, hanya aku sendiri yang sanggup. Tetapi untuk keluargaku, ya Allah, untuk istriku, anakku, aku hadiahkan juga pahalanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan pahala kepadaku atas kurbanku ini, maka pahala itu juga aku mohonkan, ya Allah, berikan juga untuk keluargaku. Itu boleh. Dan tidak akan mengurangi pahala kita. Allah berikan juga pahala untuk keluarga kita yang kita niatkan. Nggak berkurang pahala kita. Sama macam cahaya lampu ini. Ini kita segini berapa banyak ini? Kan dapat terang. Berapa persen dapat terang ini? Kalau misalnya masuk lagi orang lain, mereka yang masuk yang lain itu dapat terang seperti kita dapatkan, dan kita pun nggak berkurang cahayanya, kan? Gitu kan? Orang lain masuk dapat cahaya terang seperti yang kita dapatkan, dan kita nggak berkurang juga cahayanya. Begitulah perbandingannya dikala kita menghadiahkan pahala kepada orang lain. Orang lain dapat, kita nggak berkurang. Itulah sama macam perbandingan cahaya lampu ini. Cahaya lampu ini kan makhluk aja bisa begitu, masa Allah nggak sanggup? Lampu aja yang makhluk dibuat oleh makhluk, ya kan? Dia makhluk dibuat lagi oleh makhluk, tapi bisa memberikan orang banyak manfaat. Dengan satu cahaya dia bisa memberikan untuk orang banyak dapat cahaya, sama semua dapat. Masa Allah nggak sanggup? Ya kan? Niatkan pahala aja. Bagi yang tidak sanggup ikut kurban banyak, hanya sanggup satu orang, saya udah nggak apa-apa, niatkan pahala aja untuk yang lain, untuk anggota keluarga. Tapi kalau sanggup, ikut, udah. Itu kemungkinan yang pertama. Itu apa tadi? Maksud Ahlul Bait di situ adalah
kerabat keluarga. Ada juga maksud ahlul bait di situ orang yang kita tanggung nafkah walaupun bukan keluarga. Ada juga yang menyebutkan makna ahlul bait di situ pokoknya orang yang tinggal di rumah kita lah, anggota kerja itu termasuk ahlul bait juga. Tapi yang pertama itu lebih kuat. Udah, ada pertanyaan? Ini enggak kita bacakan semua ini, biar apa yang ada di pikiran jamaah mungkin bisa dikeluarkan ya. Apa ada pertanyaan ya, Bu Boy? Waalaikumsalam. Ya, tahun ini kita udah kurban, atau tahun kemarin kita udah. Tahun ini mau kurban lagi, tapi sanggup satu orang, ya kan? Itu bagusnya untuk siapa? Nah, kalau dari segi hukum itu perintahnya sama aja. Apakah untuk kita yang sudah tahun lalu masih ada juga perintah tahun ini? Ya, sama aja perintahnya karena perintah tahun ini untuk tahun ini. Yang tahun lalu itu sudah selesai. Maka kalau ditanya baik, itu baik dari sisi mungkin keadilan kita dalam keluarga. Nah, dari sisi itu aja. Nah, maka mungkin kita selaku suami, ya biar istri pun nggak merajuk kan. Yang dibilang abang aja yang terus terdaftar nama di panitia kurban. Ya, biar nggak merajuk ya daftarkanlah atas nama istri atau nama anak. Tetapi sesungguhnya perintah itu sama aja untuk siapa saja walaupun dia sudah berkurban tahun lalu. Nah, maka kalau kita mau ambil kebijakan sendiri karena kita memang sanggup hanya untuk satu orang, ya boleh saja kita gilir misalnya, boleh. Tapi bukan berarti orang yang sudah ikut kurban tahun lalu, tahun ini dia nggak ada perintah lagi untuk kurban, enggak. Bukan itu. Nah, udah. Penalom. Bismillah. Ya. Ya. Ya, kalau akikah itu kan perintahnya waktu anak baru lahir kan, bayi baru lahir sampai yang paling afdal dia hari keberapa itu? Ketujuh ya. Ya, terus berlipat ganda ke 14 terusnya. Kalau hari ini kita sudah balik mau akikah, boleh akikah. Nggak ada masalah. Tapi kalau dulu waktu kita masih kecil yang diperintahkan akikah kepada orang tua kita. Tapi kalau kita sekarang sudah balik, berarti perintahnya kepada kita. Lalu kalau di hari raya Idul Adha, maka itu lebih afdal kita berkurban karena ibadah yang paling afdal pada hari raya adalah ibadah kurban. Jadi kalau kita pilih mana duluan, mana yang bagus? Ya bagusnya adalah ikut kurban. Ya, ikut kurban. Karena akikah itu ya kapan saja boleh. Tapi kalau kurban itu hanya pada hari raya dan hari tasyrik. Kan begitu. Pertanyaan lain? Ya, silakan. Tahilayo, naurino nauragam. Dahulu kau ragam lele yang baru ikut.
Silakan. Apa? Sunnah dengan sunat. Bedakeun. Beda orang keun. Menyekeun sunnah yang kagak pakai tajwid, yang kagak pakai hukum bacaan yang benar. Sunnah memang benar tulisannya emang sunnah. Nah, tapi menyekeun sunat yang ka biasa orang apa kena orang pasaran keun. Orang pasaran ngomongnya ya gitu, yang hukumnya sunat. Menyekeun bubutoy lagi tulisan Arab sunnah. Nah, jadi otedakeun kadang-kadang menanci itu ya. Tiaga udah keun sunnah, tiaga udah keun sunat. Nah, disaban ya. Kak, silakan. Apa? Apakah orang yang berhutang, orang yang banyak hutang? Ya, orang yang dililit hutang, apakah dia boleh ikut kurban? Ya kan? Apakah sah kurban? Kalau orang yang dililit hutang, hukum bayar hutang wajib. Jadi kalau dia ada uang, ini hanya cukup untuk salah satu. Kalau bayar hutang nggak bisa kurban. Kalau kurban nggak bisa bayar hutang, maka wajib bayar hutang. Karena bayar hutang wajib. Kurban sunnah. Tapi kalau hutangnya ini belum jatuh tempo, misalnya hutang ada tapi belum jatuh tempo, maka ini boleh dipakai dulu untuk kurban. Kenapa? Karena hutangnya belum jatuh tempo. Tapi kalau hutangnya udah jatuh tempo, ini wajib dipakai untuk bayar hutang. Nah, tapi kalaupun nggak dipakai untuk bayar hutang, pakai untuk kurban, ya kurbannya sah. Kurbannya sah. Cuman dia dosa tidak membayar hutang. Jadi beda-beda masalahnya. Dia zalim karena nggak bayar hutang. Kurbannya sah. Nah, diupat oleh orang. Dia itu bukan upat namanya. Itu dia menuntut haknya untuk dibayar. Bayar hutang saya itu boleh dia menuntut haknya. Nah, boleh dia menuntut haknya. Tetap sah. Nah, tetap sah. Ya, hutang tetap harus wajib dibayar. Hutang wajib dibayar. Kalau hutang sudah jatuh tempo, kan pegasi. Kadang nasi hutang belum jatuh tempo. Lebih baik begitu, lebih baik telepon, ini ada uang. Kalau saya bayar hutang kamu ini nggak bisa saya ikut kurban. Kamu izin nggak saya kurban dulu? Hutang kamu nanti setelah inilah. Kalau kamu izin nanti saya niatkan juga pahala kurban untuk kamu. Kalau begitu lebih bagus. Lebih bagus kalau mau diminta izin begitu. Dah. Niat kurban itu kapan yang harus kita niatkan? Niat kurban. Ya lebih bagus di hari H. Tapi tidak mesti di hari H. Boleh kita wakilkan, misalnya kita wakilkan kepada panitia. Ya, ini ada uang saya 2.300.000. Tolong carikan binatang saya untuk dikurbankan. Itu udah ada kita niat mau kurban. Dan kita sudah serahkan niatnya kepada panitia. Nanti panitia berniatnya kapan? Ya waktu dia menyembelih. Jadi ini kurbannya untuk Bapak Fulan. Jadi kita waktu menyerahkan uang itu disitulah kita sudah mewakilkan untuk berniat sekaligus. Dah.
Lihat jarokah dari pertanyaan. Apa? Hah? Untuk almarhum. Almarhum. Ya, pertanyaannya, boleh apa tidak? Untuk orang yang sudah meninggal, ada pendapat boleh kita kurban atas nama mereka apabila ada wasiat. Apabila ada wasiat dulu, nak, nanti kalau kamu ada rezeki, ya, walaupun aku udah meninggal, nak, ya, kurbanlah atas namaku ya. Kan ada wasiat itu, boleh. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak ada wasiat, ada yang mengatakan tidak boleh. Cuman kita boleh menghadiahkan pahala. Kurban atas nama orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup ini meniatkan pahala untuk yang sudah meninggal. Ya. Apa? Berhutang. Nah, ini hebat kali ini. Setelah dengar hadis Nabi tadi, niat mau kurban, tapi uangnya nggak ada, tapi mau hutang, boleh? Ya. Jadi dari pertanyaan ini kita harus ambil kesimpulan, yang nggak punya uang saja ada niat mau kurban dengan cara berhutang, apalagi Anda yang nggak perlu berhutang. Ya kan? Ini kan cambuk ini ya, dicambuk kita ini. Untuk yang ada uang nggak perlu berhutang. Orang yang nggak ada uang aja mau berhutang untuk kurban. Masa kita yang sanggup nggak perlu berhutang nggak ikut kurban? Nah, pertanyaannya, boleh nggak begitu? Ya, boleh nggak? Kalau kita yakin kita sanggup membayar nanti, boleh. Kita yakin nanti sanggup membayar dan tidak akan menimbulkan masalah di belakang hari, ya boleh. Tapi kalau memang kita yakin ini bakal menimbulkan masalah, nah ini nggak usah dipaksakan, ya, karena tidak ada paksaan. Apalagi hukumnya ini bukan wajib. Nah, kalau kita rasa ini tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Nah, tapi kalau kita yakin ini nggak masalah, kita pinjam aja sebentar, nanti habis ini insya Allah cepat kita balikkan dan orang pun meminjamkan, ya nggak apa-apa. Nah, kita yang tahu itu kan. Utang panitia. Tulis nang juga ya. Bagian bayi home. Maka dalam organisasi jamaah itu jenius pikirannya. Apa jenius? Ditaruh panitia orang-orang yang ada duit. Rupanya itu tujuannya. Biar dimasukkan aja nama dulu, terdaftar, nanti bisa nyusul, bisa dicicil tanpa bunga. Pakai ele, pakai ele. Ada lagi pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada ya, coba aku boy diperjelas sedikit. Tulangnya ya. Ya. Boleh nggak kita bagi kurban itu nggak ada daging, tulang aja?
ya kan? Tulangnya saja. Nah, jadi kalau tulang itu bukan dibagi, itu dibuang namanya. Kalau tulangnya nggak boleh dikasih, itu kan pelecehan namanya itu. Masa orang dikasih tulang kok karena daging? Tapi kalau tulang ada bercampur daging nggak apa-apa, orang bisa pakai kan. Nah, tulang tapi tulang itu ada daging, nah, tulang rusuk itu orang bisa terima, boleh itu nggak apa-apa. Tapi kalau tulang tok tanpa daging itu pelecehan namanya. Karena kalau tulang aja itu tanpa daging itu bukan makanan manusia, karena tulang itu makanan jin, ya kan? Kalau tulang itu kan makanan jin kan? Maka orang yang suka makan tulang itu mirip jin. Tulang itu makanan jin, maka kalau kita buang-buang tulang itu sembarangan, itu jadi makanan jin itu. Maka hati-hati buang tulang ke belakang rumah, itu bisa mengundang jin. Dan cara makan itu dengan dia mencium, dia cium cara makannya. Nah, jadi jangan dibuang sembarangan, itu bisa mengundang datangnya jin. Lalu apa yang kedua, apa hukumnya kalau kita berkorban bukan niat karena Allah, tapi karena mendapat pujian? Itu sudah meleset dari definisi kurban. Kurban itu definisinya adalah memotong hewan, lembu, unta atau kambing, tujuannya untuk takarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita tujuannya bukan mendekatkan diri kepada Allah, maka tujuannya untuk dipuji, maka tidak sempurnalah kurban kita. Nah, tapi orang makan tidak kenyang. Orang yang dapat daging makan tetap kenyang. Nah, cuman yang berkorban tidak ada pahala, ya, tidak sempurnalah pahalanya karena niatnya bukan karena Allah. Nah, dah. Sabah binatangnya, ya, payah bagi mandung. Tulang hoi ba? Cái bagi thì, tulang hành đại dụ đó nhau, dụ go bagi thì, hành đại dụ đó nhau, dụ go nasi bagi. Selama yang bisa dipakai itu tidak boleh dibuang, kecuali yang nggak bisa dipakai, macamnya ada kotoran di dalam, itu nae. Ini tidak bagi ya kan? Tapi yang memang bisa itu dimanfaatkan, dipakai itu harus dibagi. Ya, kayak kalau memang tulang nggak bisa dipakai sama sekali, ya untuk apa dibagi kan? Tulang memang nggak ada dagingnya memang. Nah, dia nggak bisa biasa berarti horba yang biasa. Ayo cangcang mandum kan? Cangcang mandum tetap bagi sih. Maka hana pi panitia yang nggak pegelih mandum dia kerut itu sehingga ke bawah dulu ke hana. Bagi kok kamu jampu, jadi sama dengan niatnya kalau kita ada dapat daging tok berarti udah spesial lah. Ya. Ya, mungkin panitia sudah dibagi untuk yang lain, mungkin dimasak sup, ya kan, dagun sup, tapi harus dibagi, ya, bagi semua, bahkan tulang-tulangnya, kulit-kulitnya juga dibagi. Kalau jumlahnya kan ada disebutkan nanti kan, ada 1/3 untuk kita, ya, 1/3 untuk sedekah kepada fakir miskin, 1/3 untuk hadiah kepada orang kaya. Untuk orang kaya pun boleh dikasih itu. Lebih afdalnya lagi kita nggak usah ambil banyak, ambil sedikit aja, bagian dalam, bagian hati atau jantung itu aja ambil sedikit. Selain sedekah semua lebih bagus. Tapi sunnah ambil sedikit, walaupun untuk sedikit saja itu boleh. 1/3 kita sedekahkan,
Untuk fakir miskin, sepertiga kita hadiahkan kepada orang kaya. Kalau kepada non muslim gimana? Dia kita biasa nagejuk sih ke kafe. Nah, sekarang kan kita di Indonesia ini kan majemuk penduduknya kan. Non muslim lah kita bilang misalnya. Tetangga kita gimana itu kita kasih? Boleh? Boleh? Kau pendapat lu punya hukum belum? Punya hukum belum kan? Hukum belum kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i mayoritas mengatakan nggak boleh. Ya. Kurban ada dua, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurban wajib yang dinazarkan itu mayoritas ulama mengatakan nggak boleh. Ya, mayoritas ulama mengatakan nggak boleh. Lalu dengan kurban sunat gimana? Kurban sunat, kurban bukan nazar, bukan kaoi, kurban macam kita ikut tiap tahun kan? Itu gimana? Kalau kurban sunnah, mayoritas ulama di luar mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i banyak yang mengatakan tetap tidak boleh. Tetap nggak boleh. Tapi kalau kita kasih bukan sebagai kurban nggak apa-apa. Misalnya kita dapat daging kurban dari orang, kau udah milik kita, ini kita sedekahkan lagi kepada orang non muslim, boleh. Tapi kalau dibagi langsung dari kurban langsung dibagi kepada orang non muslim, ini ada khilaf pendapat ulama. Kalau yang kurban sunnah ada khilaf pendapat ulama mengatakan tidak boleh. Udah. Baik, kalau tidak ada lagi, demikianlah pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan kita semua tergerak hati, termotivasi untuk ikut berkorban dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja niat kita. Dan kalau kita punya keluarga, jadi salah satu cara untuk kita nambah pahala. Ya nambah pahala. Kalau kita kenal sama keluarga kita yang dia punya duit, ingatkan mereka untuk kurban. Misalnya telepon, kamu kan banyak duit, udah daftar kurban belum? Suruh masuk dia kurban. Kemana? Terserah. Bisa kemari, bisa tempat lain, terserah. Gak usah juga kemari semua, nanti capek panitia. Gak usah diajak sini semua, nanti repot panitia nanti kan. Nah, kita ngajak orang bukan untuk meramaikan kita, enggak. Kita ngajak orang supaya ikut kurban. Masalah tempatnya silakan, kemana aja boleh. Jangan nanti dibilang, berarti kita ingin membesarkan, memviralkan nama majelis kita biar dianggap hebat. Enggak. Bukan itu tujuannya. Malah makin ramai nanti ikut kemari, makin repot nanti panitia. Makin repot kita jamaah nanti ngurusnya. Ya kan? Maka yang ada saudara, ada kenalan, yang kita lihat mereka ada harta, coba hubungi, ingatkan mereka, ajak mereka untuk kurban. Tempatnya ya dimanapun, mungkin kalau mereka punya masjid depan rumah di situ aja, atau mereka punya kampung misalnya, di kampungnya banyak orang miskin, kirim ke kampung, bisa juga. Kemanapun boleh. Yang penting kita ajak orang untuk ikut aktif dalam perbuatan baik. Dimanapun boleh. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil masir wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama sayyidina Muhammadin wa alihi wa
أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله محمد وآله